Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada? Bertemu lagi dengan Ibu Emma Sriana di sini. Kita kembali kepada materi pentingnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Bagaimana? Yang pertama adalah hal-hal apa yang harus kita ketahui tentang proyek penguatan Pancasila. Nah, Bapak Ibu hebat dimanapun kita berada, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Perlunya anak kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat, agar mereka tidak hanya bisa memiliki pengetahuan saja, tetapi hidup rakyatnya, tetapi juga dapat mengalaminya sendiri dan kemudian tidak hidup terpisah dengan masyarakat itu sendiri. Di proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini diberikan pengalaman-pengalaman yang berarti, sehingga siswa-siswa itu tidak hanya dengan pengetahuan saja, tetapi dikuatkan dengan proyek. Baik Bapak Ibu guru, selanjutnya beberapa hal yang harus kita pahami tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dalam kurikulum Merdeka itu biasanya disebut dengan P5, Bapak Ibu. Jadi P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu nanti ada rapotnya tersendiri Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kita buat apa latar belakang dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Bapak Ibu guru hebat, dalam penguatan profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu, penting bagi siswa. Kenapa? Karena ini merupakan lintas disiplin ilmu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini biasanya dihubungkan dengan intrakurikuler, sehingga siswa lebih bisa mengeksplor apa-apa yang bisa mereka dapatkan nanti. Bapak Ibu guru, hal itu membuat siswa itu bisa berkolaborasi, bisa saling bersama-sama, meningkatkan ini Bapak Ibu yang paling penting, meningkatkan nasionalisme kita, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, berkebinekaan global. Jadi diharapkan adanya profil pelajar Pancasila ini, siswa-siswa itu meningkat dimensi konsep nasionalisme. Bapak Ibu yang sedang melakukan hal yang pertama yang Bapak Ibu lakukan dalam membuat profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu, yang pertama adalah dimensi dan elemen. Tidak terpisah dari dimensi dan elemen. Bapak Ibu, di sini ada dimensinya. Dimensi pertama beriman dan bertakwa. Ya, profil pelajar Pancasila tadi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentu dimensinya adalah berakhlak agama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada bernegara tadi. Bapak Ibu guru, ini dimensi dan elemen dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Kenapa hal ini terjadi? Karena mereka ingin menerapkan profil pelajar Pancasila tersebut, hendaknya harus ditekankan apa-apa yang harus diberikan. Bapak Ibu hebat. Menerapkan profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu dibangun dari budaya sekolah, ada intrakurikuler, ada proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila, dan ada ekstrakurikuler. Bapak Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena memang siswa itu dibutuhkan penguatan yang tepat dalam mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, proyek itu merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuannya buat apa Bapak Ibu? Tujuannya agar baik Bapak Ibu, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kegiatan pembelajaran itu tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan mata pelajaran intrakurikuler. Seperti apa penerapannya Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, di sini artinya benar-benar proyek
Yang kedua adalah proyek penguatan pelajaran Pancasila ini Bapak Ibu sesuai dengan konteks Bapak Ibu adalah terakhir adalah berpusat ketiga eksploratif, yang keempat adalah Bapak Ibu yang terakhir berpusat pada murid. Empat hal tersebut merupakan konsep atau pembuatan proyek adalah eksploratif profil pelajar Pancasila. Mengapa hal itu perlu holistik Bapak Ibu? Holistik di sini adalah bermakna. Jadi setiap siswa itu memiliki makna tersendiri, keterhubungannya atau keterpaduannya yang akan dilaksanakan dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, kontekstual sesuai dengan konteksnya. Apakah bisa mendorong kehidupan sehari-hari Bapak Ibu bisa, atau ada daerah tempat tinggalnya boleh mengangkatnya proyeknya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut yang berikutnya adalah berpusat pada peserta didik. Tentu Bapak Ibu ini yang paling penting dalam sebuah proyek, karena harus berpusat kepada siswa-siswa kita. Kalau tidak berpusat pada siswa bukan dikatakan proyek profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi ada yang selanjutnya adalah eksploratif, mengeksplor kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri individu tersebut, sehingga mereka itu bisa menguatkan apapun yang ada dalam diri, bisa mereka melakukan apapun sesuai dengan dimensi prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila berikutnya adalah eksploratif. Jadi siswa diharapkan dapat mengeksplor segala kemampuan yang ada dalam dirinya Bapak Ibu. Lalu Kemendikbud juga menentukan temanya. Sudah ada temanya, kita tinggal membuat proyeknya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya adalah penguatan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Adalah unit pembelajaran terintegrasi, bukan tematik Bapak Ibu. Jadi pengetahuan dan keterampilan kompetensi yang dalam proyek terdiri dari lintas disiplin ilmu, berpadu dan melebur, tidak dipisahkan lagi mana yang merupakan bagian dari mapel-mapel. Jadi lebih kepada unit pembelajaran, bukan tematik ataupun gado-gado Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, 8 temanya ini Bapak Ibu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Gaya berkehidupan kelanjutan, kearifan lokal, lalu ada lagi tentang Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya. Kalau biasanya di sini sudah ada Bapak Ibu suara demokrasi, lalu berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ke-8 tema ini sudah mewakili dari beberapa yang akan disampaikan oleh temanya nanti. Nah, di sini ada tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu di jenjang PAUD. Lalu ada juga nanti tema proyeknya berupa bermain dan bekerja sama. Seperti itu di tingkat PAUD pun seperti itu Bapak Ibu. Ada temanya. Jadi bagaimana pengembangan tema-tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam implementasi di satuan pendidikan? Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu, contoh ini Ibu, gaya hidup berkelanjutan. Sini contoh proyeknya kampanye sederhana untuk memecahkan isu lingkungan, misalnya cara pencegahan kebakaran hutan atau banjir, melakukan aksi dan melatih keterampilan komunikasi dengan menggunakan media visual dan verbal. Jadi elemen yang didasari itu akhlak terhadap alam, memperoleh dan memproses informasi dari gagasan. Begitu Bapak Ibu. Jadi contoh proyeknya, lalu elemennya apa yang digunakan, lalu yang terakhir akhlak terhadapnya. Jadi apa saja yang dapat dikembangkan dalam tema tersebut Bapak Ibu. Nah, penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD dilakukan dalam konteks perayaan tradisional, hari besar dan internasional. Pelaksanaannya ini untuk digunakan adalah alokasi waktu kegiatan di luar PAUD. Satuan pendidikan itu boleh memilih minimal 2 tema setiap tahun Bapak Ibu, minimal 1 tema berarti boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi ini alokasi waktunya Bapak Ibu. Jadi ada alokasi SD,
252 JP, lalu SMP 360 JP, SMA 192 JP yang untuk kelas 12, dan selanjutnya SMK begitu juga. Ini Bapak Ibu ada rentang alokasi waktu dalam proyek. Implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari SD sampai SMA ini, secara pengelolaan waktu pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Jadi boleh Bapak Ibu terintegrasi, misalnya 1 minggu ini kita melaksanakan proyek, boleh Bapak Ibu dibebaskan sesuai dengan temanya. Dalam 1 tahun ajaran, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sekurang-kurangnya 2 proyek dengan 2 tema berbeda untuk SD, 3 proyek untuk 3 tema berbeda untuk SMP, dan 2 proyek dengan 2 tema berbeda untuk kelas SMA. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, implementasi proyek penguatan profil Pancasila ini Bapak Ibu, tujuannya untuk apa? Agar siswa-siswa tersebut bisa mengimplementasikan proyek penguatan pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu ya. Implementasi proyek penguatan pelajar Pancasila untuk pendidikan khusus. Jadi ada pendidikan khusus juga Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Di sini sudah dijelaskan. Apa saja yang perlu disiapkan? Sekolah penggerak untuk dapat menggulirkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Guru dapat mengelola jam pelajaran dan kolaborasi guru. Pengaturan agar alokasi jam mengajar guru tetap sama. Pengolahan waktu dan kegiatan, menyiapkan sistem dari perencanaan hingga penilaian, sistem mendokumentasikan proyeknya Bapak Ibu, kolaborasi dengan narasumber mungkin. Bagian tak terpisahkan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, ini komponen modul proyeknya. Jadi ada informasi umum nanti, kita ada asesmennya nanti, kita ada persiapannya nanti, ada langkah-langkah pelaksanaannya, ada kegiatan pengayaan, dan terakhir ada tips untuk guru Bapak Ibu. Ya, begitu. Jadi nanti Bapak Ibu dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, apabila Bapak Ibu sudah menerapkan kurikulum merdeka di sekolah, nanti ada rapot tersendiri dari proyek tersebut Bapak Ibu. Luar biasa, ada rapotnya dua nanti Bapak Ibu ya. Jadi begini Bapak Ibu, yang pertama rapot proyek itu Bapak Ibu, yang pertama adalah mengenal dan merawat keberagaman agama. Misalnya skenario-nya ya Bu, kita buat skenario-nya. Lalu dalam proyek itu kita buat temanya, kita tentukan temanya, elemennya seperti apa. Lalu ini contohnya Bapak Ibu, saya ambil contoh dari sekolah saya Ibu, SMA Negeri 1 Kota Bumi, atas nama Didi Felicia. Jadi di sini proyek pertama mengenal dan merawat keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Jadi saya jabarkan dulu di sini proyeknya apa. Lalu berikutnya di BB-nya atau belum berkembangnya Bapak Ibu. Ada mulai berkembang, ada berkembang sesuai harapan, ada sangat berkembang. Jadi Bapak Ibu, siswa masih membutuhkan bimbingan dalam mengembangkan kemampuan. Di sini mengenal keberagaman agama dan keyakinan. Elemennya BSH misalnya ya. Berkembang sesuai harapan. Atau SB, sangat berkembang pada bernalar kritis dan berkebinekaan global. Lalu mengenal dan merawat keberagaman agama. Di sini saya buat berkebinekaan global, mengeksplorasi dan membandingkan, menumbuhkan rasa menghormati, refleksi, menghilangkan stereotip dan prasangka, menyelesaikan perbedaan budaya. Itu BSA. BSA tadi berkembang sesuai dengan harapan. Seperti itu Bapak Ibu contoh dari raportnya. Nah ini Bapak Ibu foto pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini saya ambil proyek membuat kerupuk Bapak Ibu ya. Jadi di sini yang saya ambil di sini proyek saya waktu itu membuat kerupuk Bapak Ibu. Jadi anak-anak diajak untuk membuat kerupuk, proyeknya seperti itu. Lalu dibuat elemennya seperti apa, seperti itu Bapak Ibu bisa menontonnya di channel YouTube saya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, siswa-siswa saya sedang melaksanakan proyek membuat kerupuk Bapak Ibu. Nah, lalu
mereka dari menjemurnya sampai mengemasnya, membuat desainnya, dibantu dengan orang tua yang pastinya, karena siswa saya masih kelas 4 Bapak Ibu. Selanjutnya ini Bapak Ibu, nah hal yang paling dalam pembuatannya, panduan pengembangan proyek. Bapak Ibu bisa scan di sini. Bapak Ibu bisa melihat profil pelajar Pancasilanya melalui buku yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek. Bapak Ibu hebat. Contoh cuplikan modul proyeknya seperti ini Bapak. Ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Boleh Bapak Ibu lihat. Sini ada sub elemennya, ada dimensinya, ada topiknya seperti apa, totalnya, tahapan kontekstualnya, tahap aksinya, refleksi, dan tindak lanjut. Tidak lupa Bapak Ibu, kita membuat tindak lanjut. Kenapa? RTL itu penting, rencana tindak lanjut itu penting. Kenapa? Karena sebagai bahan refleksi kita, bahan masukan bagi kita untuk melangkah menjadi lebih baik lagi. Di proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bertujuan untuk mencapai dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila selanjutnya disebut proyek penguatan PP, adalah metode pembelajaran di masa siswa belajar secara aktif terlibat dalam dunia nyata Bapak Ibu. Jadi luar biasa, memberikan pengalaman yang berarti bagi siswa kita. Baik Bapak Ibu, kesimpulannya yaitu bahwa dalam implementasi proyek penguatan Pancasila ini dilaksanakan sebagai kegiatan kokurikuler dan tidak perlu dipetakan untuk mencapai CP Bapak Ibu. Di prinsip penguatan PP adalah holistik, kontekstual, berpusat pada murid dan eksploratif. Pemerintah menyediakan dukungan berupa panduan pengembangannya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu lihat, di sana ada modulnya yang tadi sudah saya bagikan. Silakan Bapak Ibu klik linknya. Proyek berfokus pada proses menuju kompetensi dan karakter yang diharapkan, terbangun pada anak, bukan pada produk atau hasil akhir. Jadi yang diperlukan itu adalah bagaimana prosesnya Bapak Ibu, bukan hasil akhir dari produknya. Siswa perlu dilibatkan secara aktif dalam rencana dan evaluasi proyek. Jelas mengapa? Karena yang melakukan mereka, jadi kita harus mengevaluasi lagi. Lalu yang mengevaluasi adalah kita secara bersama-sama dengan siswa-siswa kita. Tidak ada bentuk evaluasi yang mutlak dan seragam dalam pelaksanaan proyek, ditentukan oleh guru kita masing-masing. Tidak ada yang mutlak Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya aturannya gimana, Bapak Ibu sendiri yang bisa membuatnya. Berbagai bentuk asesmen diharapkan digunakan sepanjang proses proyek. Mengapa Bapak Ibu? Karena asesmen itu penting dalam pembuatan proyek profil pelajar Pancasila. Perlibatan masyarakat, komunitas, dan mitra diharapkan dilakukan dalam proyek sehingga dampak dari proyek berpotensi lebih luas. Jadi Bapak Ibu ketika Ibu membuat proyek pembuatan profil pelajar Pancasila, libatkanlah masyarakat, pabrik-pabrik ataupun toko apapun yang ada di lingkungan Bapak Ibu agar potensinya menjadi luas sehingga pemahaman siswa menjadi sangat luas Bapak Ibu. Luar biasa ya Bapak Ibu proyek ini. Pengalaman Bapak Ibu izin berbagi. Jadi saya merasakan pengalaman yang luar biasa begitu menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Saya merasakan bahwa siswa-siswa itu lebih bersemangat, lebih merasa kebahagiaan yang luar biasa. Mengapa? Karena mereka di sana berkolaborasi bersama-sama, saling bertanggung jawab, saling melakukan proyek tersebut secara gembira Bapak Ibu, kerja nyata, sehingga mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Menurut saya Bapak Ibu, proyek ini sangat membantu siswa untuk saling bergotong royong, bekerja sama, mandiri, berkarakter. Kenapa Bapak Ibu? Nilai-nilai tersebut yang hampir hilang terhadap siswa-siswa kita. Mereka akan sebagai contoh kecil Bapak Ibu, mereka lebih suka dengan gadgetnya daripada berngobrol dengan temannya atau sekedar bertanya kepada ibu bapaknya, sehingga nilai-nilai tersebut perlu kita ubah agar siswa-siswa kita menjadi lebih berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu satu, berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, yang terakhir adalah bernalar kritis Bapak Ibu. Proyek itu sangat
hebat menurut saya. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya sudah menerapkan di kelas saya. Luar biasa Bapak Ibu, anak-anak antusias, orang tua wali antusias. Mengapa Bapak Ibu? Karena di situ benar-benar kita dibuat untuk selalu bekerja sama, saling bergotong royong bersama-sama. Tidak ada pepatah mengatakan Bapak Ibu, ini prinsip saya, maju sendiri itu biasa Bapak Ibu, tapi ketika kita maju bersama, bergandengan bersama siswa-siswa kita, bersama orang tua guru kita, orang tua wali murid kita di sekolah, maka kita baru luar biasa Bapak Ibu. Selamat menerapkan profil pelajar Pancasila di kelas Bapak-bapak Ibu guru semuanya. Yang paling penting Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati apabila Bapak Ibu belum menerapkan IKM atau belum lulus guru sekolah penggerak, Bapak belum lulus belum mengikuti pendaftaran IKM Bapak Ibu. Tapi yang paling penting Bapak Ibu lakukan dari sekarang. Nanti ketika Bapak Ibu sudah mendaftar IKM, maka Bapak Ibu sudah ada bahan untuk melaporkannya. Bisa jadi Bapak Ibu semuanya di sini sekolahnya tidak mendaftar menjadi sekolah yang mandiri, tetapi menjadi sekolah yang berbagi ataupun berubah. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu ya, selalu jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahkan kesehatan yang tak terhingga untuk mendidik putra putri kita bangsa Indonesia ini, ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan proyek profil penguatan profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu. Selamat menerapkannya Bapak Ibu. Saya selalu berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas dan di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan. Saya hanya berbagi sedikit pengalaman Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu.